Di usia yang seharusnya diisi dengan ketenangan, seorang pria tua justru berdiri di ambang kehancuran. Dia bukan perampok, bukan pembunuh, bukan juga gangster. Dia hanya seorang ayah yang terlalu sibuk mengejar kesuksesan sampai kehilangan keluarganya. Ketika bisnisnya bangkrut, uang habis dan tidak ada lagi yang peduli padanya, sebuah tawaran sederhana datang. Hanya mengantar barang, tanpa pertanyaan, tanpa kecurigaan, tanpa risiko. Tapi siapa sangka di balik kemudi mobil tuanya, pria rentah ini ternyata sedang membawa jutaan dolar narkoba milik kartel paling berbahaya. Dan sejak saat itu, kehidupannya berubah selamanya. Ini bukan kisah tentang kriminal hebat. Ini kisah tentang pilihan dan harga yang harus dibayar di usia senja. Film The Mule ini menceritakan tentang kehidupan seorang pria bernama Earl Stone yang diperankan dan disutradarai oleh Clint Eastwood. Ia sangat terobsesi dengan pekerjaannya sebagai ahli hortikultura. Dia sibuk dengan kesuksesannya hingga usianya mencapai 90 tahun. Namun kesuksesan karirnya tidak dibarengi dengan kesuksesannya di keluarganya. Ia mengabaikan keluarganya. Ia bercerai dengan istrinya, anaknya pun sangat membencinya. Hingga selama 12 tahun ia tidak disapa oleh putrinya itu. Pada suatu saat usahanya bangkrut. Ia tidak bisa membayar cicilan rumahnya. Rumah pun disita oleh bank. Lalu ia pulang ke rumah mantan istrinya tepat ketika cucunya sedang tunangan. Dan Earl sebagai kakeknya mempunyai tanggung jawab moral untuk membiayai pernikahan cucunya itu. Dalam kondisi terhimpit oleh kebutuhan itu, ia didatangi oleh seorang pria yang menawarkan pekerjaan sebagai kurir. Track record dalam berkendara Earl selama ini memang baik. Seumur hidupnya dia sudah pernah berkendara melalui 41 negara bagian Amerika Serikat tanpa sekalipun kena tilang dan mengalami kecelakaan. Bagi Earl, pekerjaan ini cukup mudah karena berkendara dari satu tempat ke tempat lain sudah biasa dia lakukan. Setelah menelpon, ia datang ke tempat orang yang ingin menggunakan jasanya mengantar barang. Ia pun disuruh masuk bersama mobilnya. Earl terlihat kaget karena orang di situ terlihat kasar. Mereka memberikan handphone untuk komunikasi dengan Earl. Yang harus dilakukan Earl adalah mengantar barang ke tempat yang dituju. Lalu ia harus meninggalkan kunci dan mobilnya di tempat ia parkir. 1 jam kemudian Earl boleh menuju ke mobilnya. Di dashboard sudah ada kunci sekaligus upah mengantar barang. Earl sama sekali tidak bertanya barang apa yang diantar. Beberapa saat kemudian Earl pun berangkat mengantarkan barang. Setelah sampai, ia mengikuti segala petunjuk yang diberikan. Ia menaruh kunci mobil sebelum ia meninggalkan mobilnya. Tak berapa lama kemudian Earl menghampiri mobilnya kemudian mengambil kunci sekaligus upahnya. Ia nampak terkejut karena upahnya lumayan. Bukan cuma lumayan, tapi sangat banyak bagi Earl. Dan acara pernikahan cucunya pun berjalan lancar karena semuanya dibiayai oleh Earl. Earl pun menikmati suasana itu. Sekali antar dapat uang banyak ternyata membuat Earl ketagihan mengantar barang. Dengan mobil barunya, ia mendatangi orang yang kemarin menyuruhnya mengantar barang. Sesampai di tempat, ia disambut pujian oleh orang-orang di situ karena Earl membeli mobil baru. Singkat kata, Earl pun kembali mengantar barang di tempat yang sama. Ia pun mendapatkan pesan yang sama waktu pertama kali mengantar. Jika telepon berdering harus diangkat. Earl kaget mendapat handphone baru. Ia mengatakan handphone yang kemarin masih ada dan masih bagus. Orang itu mengatakan handphone harus dibuang setelah Earl mengantarkan barang. Earl pun berangkat. Dalam setiap perjalanannya, Earl selalu mampir dulu di mana dia suka, entah membeli makanan atau isi bensin. Di saat berhenti, dia bertemu dengan orang-orang. Seperti biasa, ia selalu menyapa. Setelah terpenuhi kebutuhannya, ia pun melanjutkan perjalanannya. Kali ini hasil dari ia mengirim barang ia gunakan untuk menebus rumahnya yang telah disita oleh bank.
Hasil pengiriman berikutnya ia peruntukkan untuk membantu temannya yang restorannya terancam tutup karena tidak bisa membayar sewa bangunan. Dengan bantuan Earl, restoran itu bisa dibuka kembali. Dan suatu saat, penasaran Earl yang ditahan sejak awal pengirimannya pun tak tertahankan. Ketika ia melewati hutan yang sepi, ia memberanikan diri untuk melihat barang yang selama ini ia kirim. Dan betapa terkejutnya Earl, ternyata selama ini yang ia kirim adalah kokain. Ia sekarang adalah kartel narkoba, pantesan upahnya besar. Ketika dia hendak menutup tas, tiba-tiba di belakang telah berdiri seorang polisi menanyakan apakah Earl perlu bantuan. Earl sempat gugup. Dia mengatakan dia membawa banyak kacang. Tiba-tiba anjing sang polisi menggonggong terus. Earl pun cemas. Ketika polisi itu menghampiri anjingnya, Earl langsung balik lagi ke mobilnya dan tangannya segera diolesi obat untuk menetralkan penciuman anjing itu. Dengan cepat mengoleskan obat itu ke mulut anjing yang hampir sampai ke mobilnya. Polisi ini sama sekali tidak tahu bahwa anjingnya telah mengendus kokain yang ada di mobil Earl. Ketika Earl menerima upah yang besar, saat itu juga dia tidak peduli lagi dengan yang ia kirim. Seiring dengan berjalannya waktu, para kartel narkoba itu semakin mempercayai Earl. Bersamaan dengan itu, peredaran narkoba yang terus meningkat, maka mulailah polisi menyelidikinya. Keberhasilan Earl dalam pengiriman narkoba ternyata sampai ke bos besar. Dia berkeinginan untuk mengantar paket dalam jumlah yang lebih besar, 121 kg kokain. Bos kartel yang menyerahkan tugas memantau itu kepada Julio, salah satu anak buah kepercayaannya. Lalu Julio menemui Earl dan berpesan kali ini paket yang akan diantar adalah paket besar. Kau harus hati-hati, tidak boleh mampir-mampir lagi, harus langsung ke tempat tujuannya. Oleh karena itu kau akan kami pantau dari belakang. Paket telah disiapkan dan prosedur pun telah selesai. Pengiriman paket pun segera dilakukan. Tapi Earl adalah Earl. Ia sangat peduli kepada orang lain. Ketika dalam perjalanan pengiriman paket, ia melihat ada mobil mogok. Dia pun segera berhenti dan membantu. Perbuatan Earl ini tentu saja sangat menggelisahkan bagi Julio yang mengikutinya dari belakang. Tidak hanya di situ saja, ketika malam Earl pun istirahat dan mampir ke hotel. Ia ditemani oleh cewek-cewek cantik. Earl benar-benar tidak terbebani dengan tugasnya mengirim paket narkoba. Julio tentu semakin gelisah dan kesal dengan tingkah laku Earl. Sampai pagi perempuan-perempuan itu baru pulang. Di lain waktu Earl menempuh tidak sesuai rute. Ia malah berbelok bukannya lurus. Julio marah-marah. Saat itu kendaraannya terhalang oleh mobil berat yang lewat. Ternyata Earl sudah sampai duluan dan pengiriman paket pun sudah sukses. Dengan berhasilnya pengiriman paket ini, Earl pun terkenal di kalangan kartel dan tentu saja di kalangan polisi. Tapi polisi belum tahu dengan pasti siapa kurir ini yang mereka dengar hanya sebuah kode kakek. Atas keberhasilan ini, Earl pun diundang bos besar ke markasnya. Earl merasa senang karena rumah besar ini banyak minuman dan cewek-cewek cantik. Earl benar-benar menikmati, apalagi bos kartel menyambutnya dengan baik. Earl benar-benar menjadi kesayangan bos kartel narkoba. Di pengiriman paket berikutnya, Earl mengajak Julio dan temannya makan. Tiba-tiba Julio didekati polisi. Polisi itu curiga Julio adalah seorang gangster. Earl pun menjelaskan bahwa Julio bersama dia. Dan Julio kaget ketika Earl membuka kap mobilnya di depan polisi itu. Julio siap-siap menarik senjatanya kalau terjadi sesuatu. Earl mengambil sesuatu dalam mobilnya dan menghadiahkan ke polisi itu. Ternyata bungkusan itu berisi makanan. Di lain waktu, tampak beberapa polisi melakukan penggerbekan terhadap salah satu markas kartel narkoba yang biasa Earl mengambil paket. Beberapa orang telah tertangkap, sejumlah uang dan kokain. Sementara Earl, uangnya masih banyak. Ia sempat menghadiri acara wisuda cucunya yang kuliahnya ia biayai dari hasil antar paket. Sementara di antara elit kartel narkoba telah terjadi sesuatu yang menggemparkan. Talon sang bos besar kartel narkoba dikhianati oleh anak buahnya sendiri.
Ia ditembak ketika sedang latihan menembak. Gustavo sebagai pemimpin baru kartel narkoba berusaha menjelaskan kepada Julio bahwa polisi sudah mulai mengendus. Semua pengiriman paket harus dipantau, harus sesuai rute, tidak ada pemberhentian. Di bawah kepemimpinan Gustavo, aturan semakin diperketat. Suatu saat, anak buah Gustavo membawa Earl ke tempat sepi. Mereka mengancam Earl dan mengatakan tidak boleh ada keterlambatan dan peringatan hanya satu kali. Mereka juga menunjukkan salah satu kurir yang sudah dibunuh karena telat mengantar paket. Ini sebagai contoh kalau mengalami keterlambatan dan tidak sesuai rute. Kali ini Earl harus serius kalau tidak mau keselamatannya terancam. Polisi pun tidak mau kalah. Mereka menggelar operasi terhadap pengemudi-pengemudi di jalanan yang dicurigai sebagai pengirim paket narkoba. Mereka memeriksa para pengemudi dari kepemilikan mobil sampai apa yang mereka bawa di dalam mobil. Earl pun mulai mengantarkan paketnya. Kali ini dia tidak boleh main-main. Namun tiba-tiba cucunya menelpon dan mengatakan kalau istri Earl sedang dirawat di rumah sakit. Cucunya meminta agar Earl segera datang ke rumah sakit karena Mary, istri Earl, benar-benar sakit, hanya tinggal menunggu waktu. Namun Earl tidak bisa datang karena sedang mengantar paket. Namun ia tidak mungkin mengatakannya. Namun tidak tahu apa yang merubah pendirian Earl tiba-tiba datang ke rumah mantan istrinya. Kemudian Earl minta maaf pada istrinya tentang apa yang pernah ia lakukan selama ini. Istrinya Earl mengatakan Earl hidup untuk di luar sana, acara pertemuan, dan kau menjadi pusat perhatian di sana. Mereka mendapatkan Earl yang menyenangkan dan menakjubkan, sementara kami tidak bisa menunggu kembali keluar dari sana. Namun istri Earl sudah memaafkannya dan dia senang Earl berada di sini. Hari-hari berikutnya Earl selalu bersama dengan istrinya yang sedang sakit. Istrinya sempat bertanya apa yang dilakukan Earl sekarang. Kok bisa mendapatkan uang begitu banyak? Ia mengatakan ia menjadi kurir kartel narkoba. Istrinya tertawa, dia tidak percaya. Pada akhirnya istri Earl pun meninggal. Earl pun sedih tapi bahagia karena ia sudah dimaafkan oleh istrinya, dan terlebih lagi anaknya yang selama 12 tahun tidak bicara dengannya sekarang pun memaafkannya. Sementara anak buah Gustavo marah karena tidak ada kabar dari Earl. Akhirnya dalam perjalanan mereka berpapasan dengan mobil Earl. Mereka segera mengikutinya. Akhirnya di sebuah pemberhentian Earl disergap. Mereka pun menginterogasi Earl. Earl mengatakan bahwa istrinya meninggal. Dia harus menghadiri pemakamannya. Earl hanya pasrah ketika mereka menodongkan pistol kepadanya. Earl pun mengaku salah. Anak buah Gustavo pun menghubungi bosnya. Bos bilang biarkan Earl menyelesaikan mengantar paketnya. Sementara polisi pun sudah mengendus keberadaan Earl, dan mereka pun segera merencanakan pencegatan atau penangkapan terhadap Earl. Akhirnya penangkapan itu berjalan sesuai rencana. Earl sama sekali tidak melakukan perlawanan dan ia pun segera dibawa ke kantor polisi. Selang beberapa hari Earl pun diadili dan dia mengaku bersalah. Di penjara, Earl masih menekuni hobinya, yaitu menanam bunga. Dengan demikian selesai sudah alur cerita film The Mule.